Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu 'anil muslim. As-safhu taiki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalahane wong Islam. Akhraja ngetara sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata khafin fa inna biya dhainatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha intaliqu budalana sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh Raudatoh ing kawasan Raudoh, kawasan Khoh nama sebuah daerah. Ini satu tempat antarane Mekah Madinah. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam Raudoh zainatan ana siji kafilah utusan ma'aha kang iku sertane zainah kita benutai siji surat. Fa kudu mongko jubo sira kabeh ing kitab minha sanging zainah. Pantolak nama kebudalan sopo kita. Tahaka hale kesusu bina klan kita pokoi luna opo jaran kita. Hata-hatena singgo nekani kita arrodo saing rodo. Faizan mengkonalikane mengkono nahnu te kita iku bizoinati iku ketemu zoina, ketemu kafilah sing beto surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitabi cah putri akhriji alkitab. Akhrisi ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wa mama iyo ta surat iku ora tak gawa ingsun. Faqulna mongko ngucap kita. Latu khrijinna yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awlanu tiyanna utawa yektene bakal cara Jawa nudani kita utawa buka kita ati aba ing pira-pira pakaian. Wal fa'akhrajat hum dawa sapa rawi fa'akhrajat mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min iqasiha saking bundelane kitab atau saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita di iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono fihi ku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu Kongko Khatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa bi Makkah. Minal musyrikina saking pira-pira musyrik. Yuk biruhum nyeritakno sapa Khatib. Rum ing ikilah ahli Mekah tiba di Amir Rasulillah lawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi ya hatiku Khatib mahada mau te apa hada utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Khatib ya Rasulullah la ta'jal aliyah. La ta'ja lamun kesusu panjenengan alaya ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an ku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisy ing dalam suku Quraisy. Ya aku ngucap sapa Khatib ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan dal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahu kang tetep kedeman qarabatun te pira-pira unsur sahabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karobat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin. Wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Fa'ahbabtu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sain nasab sihim ing dalam ikilah Quraisy. An attakhida ing pangalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadan ing siji ikatan. Yahmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy korobate ing kerabat ingsun. Walam af'al lan ora nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih, ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidad dan khalif nu manane mitraan te koalisi irtidad dan ing murtad antine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sawise Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum
Ama ilingo yo innahu satamne Allah taala ikut sedekah teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Faqala mengko dawuh sapa Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah, "Dani adrib unuka hadal munafiq." Gak ningalo panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune iki lawan munafik. Faqala mongko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satamne Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekseni sapa Khatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudri kalan ora merokno kang sira, mar kowe iku ora roh, la Allah. Sak temene Allah taala utawa muga-muga sak temene Allah taala. Jelas ora menawa manane. Iku kodit tala. Iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badrun ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masyitum. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Fakot ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Panjala mongko nurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ila qaulihi faqad dalla sawa asfi. Niku keliru bilang sine la tattakhidhu lane buang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum lane dibuang faqad dalla sawa asfi. Niki langsung niku kula menculot sing tenggene halaman 173 sing tengah nggih sing wa proja Abu Ya'la sing napa. Satu kalian berapa? Menculot tadi. Satu dan 75 kali napa 75. Ya men iki kula terangaken. Terus napa ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukan ya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik Bas napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Ya mereka tak mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi tak tetap mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Orang mergawe atau kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak bersama ngerti punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo. Ini rumah tenan. Dan sampai nak jadi pemimpin Islam, jadi kiai, jadi ketua RT, jadi ketua keluarga, roh karpe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Quraisy bukan Madinah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mereka Mekah. Blocok. Kenapa? Blocok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun. 12 luwih sithik. 3 orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah kemudian Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif Genate dan Habasah gitu. Tapi hijrah paling sukses tunggu di Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semua ada nak rukun diterangno sekali malah paham malah ruwet pokoknya bar Mekah tidak apa Madinah pokoknya sing roh sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'a itu melok termasuk daerah perang napa Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujune orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Oh, karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansar bojone papa itu
Kowe karep di milih itu ya, tak pegat ana ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekatnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalane ana sok susine. Sok susinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak. Ya diam-diam misalnya Rufin di rumah Tibene, untuk Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Tapi ini mungkin orang cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Ya. Setelah itu Nabi Haji Wada dan Nabi Haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar yang menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intusen wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusé wong itu kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben coba nak ana serangan Rasulullah frontal itu dunia ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku berapa? Aku terkenal berperang itu sing dunia dadi goni bang, babonan dadi amal. Mulane kata kuncinya aku menawa di babonan iki penting. Kok perang bisa itu pokoke untuk loro. Nah, goni mah BA amat. Mulane sahabat itu budi-budi jak perang seneng kok solid bareng. Lha iki nyata. Nah, ini aku ngomong seneng wae ayo dilihat. Nanti saya itu seneng perang. Mergo hadiah untuk amat. Utawi napa? Mane sing turunane wong gedhe-gedhe kaya Khalid bin Walid anak wong gedhe-gedhe. Ngoten kadang amat terus bagiane diampung. Loro bagian bu ampung. Lah ora mesti bagian. Ayo dia perang itu mesti to. Dua lima bentuk napa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhah Taqwa cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing putusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Kalau engkau mengizinkan Khatib mau saya napa? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko iku ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran.
Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane di sepuro. Malah pangeran dia pengumuman maklum masih itu faktor gopar tuh. Langsung wis kowe kelakuane mau oleh pokoke wis di sepuro. Umar kan meriah. Ternyata khotib itu karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklum masih itu faktor gopar tuh napa? Laku. Wis piye wae wis di sepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya yang mati dianggap mati syahid terus yang mati ras di sepuro kan ora lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah maklum masih itu faktor gopar tuh laku wis kelakuan apa wae wong melok perang Badar tetap nopo di sepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini, ini kira ngono tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca khatib karena dianggap membocorkan napa informasi. Sampeyan tak ceritani. Foto dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang foto setahun ini. Bener ya Pak, tahun ini. Kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Foto dalail itu udah ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti tahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Dunia apa iki menurut? Taruh Pak. Aduh, mau ora tau foto dadi ra. Pak, saya khawatir kakek enggak jarah. Kula niku, mergo kula ape cerita poso sunat itu tau makoco kula. Niki kita nyata kula niku kanca jenis Sukron. Jadi yo latihannya itu pidato pas Idul Fitri. Manso Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka ana somat daro napa? Kula. Melepok pokoke fadile poso 6 dina tau. Hari kedua ketiga tamune cek foto dek ora foto. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Jebule jenengan bodoh niku. Kula mau taruh jenengan jebule jenengan gak foto. Dene nang kula kapok umya iso suci. Ini sowan kula wis kula taruh jenengan kapok. Jebule banyak umat sing foto niteni. Pos sing do foto 6 dino do sowan dene. Sukran rokokan tenang. Iki jebule jenengan bodoh niku. Kula mun foto-foto ana jenengan jebule jenengan gak bosok. Kira sowan kula kuwapok kok Gus. Kula nggih tenanan kuwapok. Akhire saiki wis berpidato fadilah muwah ngono. Jadi kula ki ngoten ning didi ngomong fadilah muwah. Misale kula wiridan gak lambe Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita fadilah tu sabri alal fakri, saya tetap kalah beruhin. Wong kula ndak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kita nyata. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik lemas menjadi talusuwe kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang mer. Lah itu, Kanjeng Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya ada seni. Kita senyum-senyum. Tak kok Ibu Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barisan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu.
Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Itu lu seneng timbang dunia tak isine kamu. Nah, termasuk surat itu la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa rusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan tentu. Siapa tuh sesuatu wah iki kasil tenan informasi kan Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso tomek. Ternyata usul Hudaybiyah ada problem. Ini rumah orang itu Hudaybiyah ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing diceritakan ayat nak cita bakal latat kuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian yang ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Jadi Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat itu ramli tahun ini Mar. Tapi nek ayat itu ora ono tahun iki Mas. Ya Umar kotom iku tek. Wah, tak terima deh, tak Abu Bakar. Abu Bakar jawabnya ngono. Abu Bakar malah lebih eloknya sakemnya. Tapi kan insya Allah Mas. Coba tadi cerita, jangan ngerti. Bahwa sahabat itu mansam tersapian itu tenaga problem-problem sosial. Latar turun nal Masjidil Haram apa? Insya Allah tuh kalau gue nak ngiyai mesti enak. Kok enak? Ya kan ada jaminan saiki. Betul kan? Lah repot. Nak sobere ra barbar. Nanti memati tenan. Nah, ini walhasil terus. Itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok tidak kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cat banget. Nah kali ini merasa berarti alat taruh. Jangan-jangan kau juga ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya tapi tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Lah tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahu ini karena Nabi jaga mergo ora ono jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulh Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Luar ini Madinah dia suka. Coba ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Bebas sampe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umarlah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi mojo ni Ka'bah. Engko tidak-tidak meneh kangen tawaf. Kan niku teki dhewe ora ono kamu tawaf ora bener. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga dibok nom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya yang waras yang mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, menikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, kalau orang Islam kok dorong pokok kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga Muslim yang baik, tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran. Seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahan Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik. Mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang Muhajirin itu tenang saja di Madinah. Karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat
mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbak saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah abad asah. Itu sudah gede prestasi. Semuanya contoh kere lunak mek kukar-kukur ngono sudah prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangkan misalnya keluarga yang matre atau BNS atau apa. Kan nggak mungkin ngono sudah prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan lah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gusku sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Lanjut. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati didukung. Enggak pondoknya jelas mulang jelas. Nah Rukin kan sinau tenanan dia ngerti ra di pondok. Enggak kita Pak Jowo-jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran dan keluarga saya kan gak ngerti takok. Nah, nak sinau untuk apa kan enggak? Bapak saya ada pernah tanya gitu, bahasa juga ada pernah tanya gitu. Malah anak alim kapan pernah? Pak Kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan lagi saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali tak mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sekumpul dengan kulo, kepengen kulo pidato. Ini kulo pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenengan saya dan senengani pengajian sing saya, bukan jin saya, sing turu saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Soal, jadi ini Ihya ono cerita lu. Kalau wali nari nunggu poso, nak bunyi ini ku tahajud. Sholat sunat apa dilakoni poso model dia nopo. Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dia golek saingan wali. Ya Allah apa ada wali yang setingkat saya. Ternyata berpikiran di bawah wali temen turu. Itu ngiler pada toh sholat. Gak terima, itu saja wali itu tukang turu gak terima. Jadi kita cerita nyata. Ya Allah. Gimana mungkin orang yang turu orang-orang mau tanginya beda sholat fardu derajatnya sami kalian ku ngono. Ya ora paham yo takok to gampang to. Takok. Rewali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkara niku. Ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, kowe rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, ini ku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe satu poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kene. Kowe poso langgir lokal mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau tahu orang hari pokok. Bisa. Wes catatan ndelok wedok ambek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Kiye ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali di waktu. Pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapa niru yo kena ora kena tapi cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yang mau kamar aku tadi yang ngempet dia rasa ngempet apa ning kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua ngono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak kali pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Pak. Wah kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik.
Lah ngomong sing teko malah harus nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong rumah tangga. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya ning sawah golek napa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah kemata anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasih, ada bab Fadilatul Kasih. Itu dan saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, yang dua Islam. Surat terima balik, karena terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, dua pacul, tenang ya. Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat dengan Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang melak ngaji kan, ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Gue senom kuat, awak ejek agak gelem nggak? Cek rugi nih umi, kono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak boleh ajaran. Gue itu nabi, hanya malah saya tambah yakin. Jadi Muhammad nabi benar. Nggak mau balik. Jadi dia tidak mau balik, nggak kiai, nggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede, ngomongnya kan butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, manjen goblok, ya ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut itu ngalim takdir. Apa sing rapati ikut, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gaya masjid, urusan bangunan. Lah aku yo coba melok-melok, malah rokok aku malah repot. Lah foto sing aku ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail foto setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya foto setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang foto nopo tahu. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Nopo? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian lainnya tenang mawon. Kudu kadung. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa ayam musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama yang mengharamkan aku setuju. Setuju kula itu ben malaikat itu jelas. Saking malaikat menyen agak diharamno. Saking malaikat itu gini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda, dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih apa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya, minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan satu Sa'bannya saya misalnya Ahad. Juga bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang
istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sabar beda-beda, paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data sabar salah Cina Yoman. Ya tapi salah Cina Yoman yang awal sabarnya besok, paham ya? Ya mungkin loh, paham masa bu ya? Salah Cina Yoman sabar dimulai sing sitok, misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak raposo, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat. Bagian dalail apa Ramadan kan? Paham gitu. Jadi kadang mau ibadah ora diperhitungan cake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang gue cocok. Mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi diperhitungan wae seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok ke poso. Poso yang musaku haram nglakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani yang musaki poso haram. Jadi sing ngakoni poso dosa apa ibadah? Dosa. Tinggal ganjaran apa? Mana aku seneng ulama sing darani ada. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kabeh Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Roma. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yang musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Dua balik tinggalnya keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa pengiran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas sapa ora. Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalail kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina yaumus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bolak-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kamis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalam, tetap nggak ada malaikat TR, tetap nggak ada malaikat apa? TR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu jadi berdebat. Dan globalin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kangen. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah, mau mondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga. Misalnya kalau rugen yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Kalau Banyuwangi terus go bojo. Ya ora reputasinya sudah. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira tuh enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu.
Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok itu bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholatnya macam ngulon, kita nak salam yang ngalor ya sudah. Sudah pakai ukuran-ukuran. Paham ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di ini kangen Ka'bah, kangen Bon. Kan yo repot. Ada aku dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahmi. Sebagian yo dari wong judes ning omah iki. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahmi mbok kadare piye kok. Tapi nak ngindari data blojo karuan. Tiba iso mari tukaran ibu bebas silatur. Ngono bojo sore kan biasane separatus setane ilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok kaget-kaget aku. Biasa muncul setengah itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat enggak pirang-pirang. Kebaikan sing apa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Kuwi pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kapati to ngadu dua ngono. Itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong soleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini kan sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu dan kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika sama dari kiai, di satu sisi peraturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita tahu pangeran, Pak Yai. Tak ada yang kiai bendadani, wong nggak mau ngambil bendadani malah boyong merasa bendadani wong boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai sholat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah Gus, pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rakate kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus betul teng pondok maling. Mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondok, kula mun ngertos anak kula itu kan nyolong. Jadi kula pondok ben mari. Lan ajaran boyong terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngertos nak penyakit anak kula niku nyolong. Mulane kula pondok ben mau. Iya, cukup. Kan nggak mungkin pondok tanpa peraturan. Peraturan tidak apa-apa, itu kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Ini kriminal seorang, nah kriminal dilapor polisi biasa model. Ya sudah begitu. Ya Rasulullah itu yang alami kayak begitu.
Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi, tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di pulau tertakan, sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan, tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2. Juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-Bujuni mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling sakaan nabi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus, buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah. Ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Dan ini kan juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh kan. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Fakih fala ahzan, fakih fala abdi, wa umati tu ka'ubin asurikum. Lu aku rasu saksi, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kayak orang regani aku. Akhirnya sahabat-sahabat, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya rasa diketok. Siapa yang nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon, rasa diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultan nusu'in, ini kula waca. Zakat sultan nusu'in, alladzi ya'fu anil hudud, walakin ta'aful hudud bainakum. Loh, nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro, zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa urusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing ngrumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jalan. itu betul Pak. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lah paling enggak kalau kayak saya kan tetap rapi kafe. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan kok ngetok, tapi ketika itu tolong ngetok, Nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sih nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten rasa mawon rasa diket. Betul. Aduh, itu sultan nusuk. Itu imam yang buruk sekali. Karena ada hal yang terbukti salah, orang hukum. Tapi hukuman itu bisa batal Allah. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga nerugen nyepuro hukum kisos saja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian ora. Jadi kok aku mergawa. Iki ora contone. Kecuali cerita-cerita nek kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana barane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji cek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Iki nate tangkep kula. Gus, jenengan tak bedhai, nak iso lho Gus. Nang ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng. Iku setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Ora kaji. Jadi dia nang dosa sing Allah ya ora seneng, setan. Lah aneh apa nih? Oh, dosa. Itu nyelingkuhi. Itu Allah ya ora seneng kowe zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Wah nek saiki
Mulane minuman keras nak diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombe dipipek. Mulane hubane berat ini mati. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng jane setan nulung. Mesti lah yo ora nulung mergo mangkel minumane dintek. Saya kok apel tekan ya kudu orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyaranno kula, Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen, ora enak. Ora enak. Ora ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ae rokokan. Soal biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai gitu. Nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang gitu. Masuk aku dilak-dilak terus kan. Kaedah. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Nah itu carane yo soleh itu nemen-nemen. Kira-kira. Saya udah nemu ujune rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogger tapi nak urusan ngono den. Ya muga-muga rezeki utek ngene kok. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah. Saya niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama merespon tapi fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama tidak harus gimana sudah ini kitab. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat, jadi berkonco-konco, nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas, sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, merasakan umroh bolak balik. Saya ulama ya benar kitab Iqra Bismillah, orang nih Quran dimulai tuh bilbedi orang pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah, tapi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lalu ketambahan, kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di jura kalian naskar-naskar. Tak perlu ya kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mau. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh, ya nyati itu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Kalau belajar Mustafa ya boleh kamus. Mungkin gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mau di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib ini juga ya tapi kalau mari kadang wah ya repot kalau di orang larat malah enak mikir haji kadang ditakdir mampu apa nah rukin kalau tak wah keluar kepikiran belas karena wajib ya oh segala pikir kowo tapi memang ya kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini harus ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, tenang dukun.
Kemarin jodongano jembar rezekine sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing duda-duda ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai ngoten wae ono ae dongane buka toko ben laris. Istiwa si bebas wae akad legi apa kok. Sesuai wae ono cara-carane mbok piye. Mungkin sih ra ditoko kok carane. Mulane kula njung tenan kula bola-bola. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Kula iki bukan metu suwane. Kemudian tok hubungan iki wae recep mulai nyoro tenan kula. Nek kula cerita kalian Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu kan kawasan Sedan. Itu keputusan itu haflah akhir sana ngundang pulau. Ngundang pulau kan pidato itu kata lagi. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau usahakan. Panitiane tuanku. Ini bagus. Wah, kiai-kiai di pun persona jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai, orang duduk keputusan kiai malah lucu tuh. Aku kiai, jadi wajib duduk keputusan apa? Apa panitia? Waduh, yuk selalu. Lagi tenang aja berguyan. Aku itu kiai, coba intimidasi keputusannya apa? Kiai. Di kandakno ning para kiai sing mutusno dari Gus Pak sendiri juga napa akhirnya kapan-kapan ketemu ke ketua iki wah ada cangkem wah aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben dia ben ngomong kene untuk barokah ilmu ngene aku rapakat nah sebetulnya itu ya Pak Ilman yang nak sing mun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa tapi nek ngatus kula niku ampun diundang di sampean kecewa ngono kula kali ingin tetamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato mesti kudu wong pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti gak perlu ae nah padha aku nuruti kowe ora ngono masuk kok kowe aneh-aneh aku kon ngregani aku dari studio Rembang Wadon lah aku nuruti kowe ya aso ngono ning gono karena kowe mentolong ngel-ngelo kiai mong boten nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Lah ngono apik waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun yo ora yakin orang sing takok rugen Gus Pak mulang kitab apa yo ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini rasu-suwi kan ya rasu-suwi itu kan. Mungkin umur suwi-suwi lorong. Soalnya aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepengen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, dia pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma, benar apa? Anggur tumus wapam sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu ampun Gusti waktu buka mboten tidur. Dene kuwatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ono satu wong tua. Ora ono tune mangan apa? Anggur sama aire. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler. Waduh ya Allah tidur. Terus akhirnya alami mau Gusti. Saya kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Salami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya.
Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Dibaca kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan aduh, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang kok sini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran, kepengen umur nopo? Kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wapi hukum. Ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita obol. Kalian Nabi cerita, walakin ta'afu benakum terus mencari korbannya. Ya Rasulullah itu maksudnya kalau bebas no, tak ya. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun pilih kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiyalahu min akhi seun fatibahum bil ma'rufi wa asyaum ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika tasfiqum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian. Kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sama ngerti sebetulnya Rasulullah Siabah zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hamdan al-mannan. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna ritana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.